Oke, seperti biasanya. Oke, hari ini kita akan itu ya. Hari ini kita akan membahas tentang gaya sentral. Seperti itu. Oke, gimana gaya sentral itu, terus nanti bagaimana kemarin kita sudah bahas mungkin tentang hukum Kepler dan gaya gravitasi gitu ya. Secara sederhana, bahkan kita menurunkan ini. Nah, mungkin sekarang kita akan bahas persamaan orbit gitu ya. Bagaimana persamaan orbit itu, terus terus apa pengaruhnya, bagaimana orbit-orbit yang ada. Terakhir nanti kita akan lihat rumusan hukum Kepler gitu ya. Jika dari hukum gravitasi Newton seperti itu. Oke, baik, kita langsung mulai aja. Oke, untuk gaya sentral kemarin sudah aku jelaskan tentang konservasi momentum sudut pada benda-benda yang terkena gaya sentral. Sekarang mungkin kita akan mulai dengan sesuatu yang kita namakan sebagai potensial efektif gitu ya. Oke, potensial efektif sebentar. Efektif. Potensial efektif ini merupakan salah satu metode yang sangat cerdik gitu ya dan sangat berguna untuk menyederhanakan problem gaya sentral yang tipikalnya adalah di problem 3 dimensi. Kita lihat gerakan planet sebenarnya adalah gerakan di 3 dimensi gitu. Menjadi problem di 1 dimensi saja seperti itu. Oke, bagaimana potensial efektif bisa menyederhanakan permasalahan yang cukup rumit menjadi sangat-sangat sederhana gitu. Nah, kita akan lihat cara dia bekerja. Misalkan ada partikel bermasa M seperti itu terkena gaya sentral, oke, yang dideskripsikan oleh suatu potensial V fungsi R. Oke. Dan kita misalkan R dan theta itu adalah koordinat polar seperti itu pada bidang gerakan dari massa M ini. Jadi bayangkan ini bidang gerakannya itu bidang kita ini, ya, papan ini seperti itu. Nah, pas R dan theta ini adalah bidang gerakan di papan seperti ini. Oke. Nah, kalau kita tuliskan persamaan gerak dari massa M ini, persamaan geraknya akan sama dengan MR double dot seperti itu sama dengan MR theta dot kuadrat dikurangi V fungsi R ini. Turunan V, turunan seperti ini. Oke. Nah, kalau kita pindahkan MR double dot dan MR dot kuadrat ini, dia akan menjadi D per dt dari MR kuadrat theta dot seperti itu sama dengan, oh iya, ini persamaan gerak yang baru ya. Ini karena momentum sudutnya konstan, kita bisa tuliskan seperti ini. Oke, kita tahu bahwa V absen itu sama dengan gaya sentralnya. Jadi V absen ini, V absen fungsi R ini sama dengan F ya, gaya sentral.
Seperti itu. Oke. Nah, ini merupakan turunan dari momentum sudut. Turunan dari momentum sudut ini memberikan persamaan gerak di arah angular atau di arah tangan sialnya. Nah, kalau kita lihat karena turunannya itu sama dengan 0 dari pengertian yang tadi gitu ya. Kita bisa tuliskan bahwa L0 itu sama dengan mr kuadrat theta dot. Seperti itu ya. Oke. mr kuadrat theta dot. Nah, theta dotnya bisa kita tuliskan sama dengan L0 per mr kuadrat. Kalau kita theta dotnya kita masukkan ke persamaan ini, kita akan dapatkan mr double dot sama dengan L kuadrat dibagi mr pangkat 3 dikurangi V absen R. Seperti itu. Oke. Baik. Nah, ini kalau kita kalikan dengan R dot, benar ya? Oke. Kita kalikan ini dengan R dot, jadi mr dot dr dot per dt seperti itu sama dengan L kuadrat mr pangkat 3 dr per dt dikurangi V absen R dr per dt. Oke. Seperti itu. Nah, ini kita dt-nya kita coret seperti ini. Nah, sekarang kita akan integralkan. Oke. Kalau kita integralkan, kita akan mendapatkan persamaan seperti ini. mr dot kuadrat dikali setengah dikurangi dikurangi ini menjadi L kuadrat dibagi M R pangkat 2 gitu ya. Dikali 2 ya. Oke. Oke. Ini menjadi plus karena ini minus, kita pindahkan ke sini jadi plus. Ini juga ini menjadi plus juga ya, plus V fungsi R tidak pakai absen. Ini sama dengan suatu konstanta yang kita sebut dengan energi awal. Oke, seperti itu. Oke. Nah, kalau kita lihat konstantanya itu merupakan energi itu sendiri ya, energi dari sistemnya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat gitu ya, ada dua suku yang penting di sini. Suku yang penting pertama adalah suku yang pertama itu menyatakan energi kinetik sistem pada arah R. Nah, energi kinetik sistem di arah R. Oke, nah suku yang kedua ini seperti itu. Ini sebenarnya merupakan kecepatan di arah tangan sial gitu kan. Oke, tapi bisa menjadi berbentuk seperti ini. Bentuk ini hampir sama dengan potensial yang belakangnya. Nah, jadi bentuk yang belakang ini sering kita sebut dengan bentuk potensial efektif. Gitu ya. Atau kita tuliskan dengan V efektif gitu ya. Sama dengan L kuadrat dibagi 2mr kuadrat ditambah V fungsi R. Oke, V fungsi R ini adalah potensial gravitasi, bisa potensial listrik, atau potensial yang lainnya. Oke. Nah, apa fungsinya V efektif ini? Seperti itu. Nanti kita akan lihat, gitu ya. Kita bisa mendemonstrasikan dan memprediksi gerakan dari suatu planet kalau kita tahu potensial efektifnya. Oke. Kalau kita grafikkan bagaimana sih potensial efektif ini? Oke. Kita coba grafikkan potensial efektif untuk bagi benda yang bergerak pada gaya sentral yang merupakan gaya gravitasi gitu ya. Potensialnya menjadi L kuadrat dibagi 2mr kuadrat itu ditambah potensial gravitasi itu nilainya apa? Ada yang tahu? Minus GM minus GM M ini ya? L. Iya. R ya. Oke. Nah, kalau kita grafikkan jadinya bagaimana? Bingung ya? Oke. Ini nilai energinya. Oke, ini nilai R-nya.
Oke, kita akan coba menggunakan bantuan dari ini. Sebentar. Oke, jadi seperti apa? Misalkan seperti ini. 1 per R kuadrat gitu ya. 1/X kuadrat. Oke, dikurangi 1/X ya. Benar ya? Iya. Oke. Kita lihat seperti ini ya. Kalau kita besarkan, ini juga besarkan misalkan. Nah, kelihatan ya. Kali ini, oke. Kelihatan karakteristiknya ya. Kita akan pakai yang kanan aja. Karena R-nya kita positif ya, kebetulan. Kelihatan ya. Kelihatan. Ini kalau kita 30, ada ya, kelihatan ya. Oke, misalkan masih banyak lagi. Oke, kita gambarkan saja secara umumnya. Jadi bentuknya akan seperti ini ya, Mas. Ya kan? Oke. Kenapa kok bisa kayak gitu? Kita lihat. Kalau R-nya kecil, R kuadrat akan menang kan? Ya nggak? Iya. Saat R-nya kecil, R kuadrat menang nih. Dia menang besar, jadi dia akan mengikuti R kuadrat. Kayak gitu. Tapi sebegitu R-nya tambah besar, yang terjadi, R-nya, R-nya menang kan? Ya nggak? Jadi dia negatif ke depan. Nah, seperti inilah kira-kira. Oke, ini berlanjut ya terus ya. Nah, kita akan lihat, kita bisa memprediksi orbit dari benda kalau kita tahu ini dan kita tahu energinya. Oke. Misalkan benda, potensial efektifnya kita bisa prediksi seperti ini, terus kita tahu nilai energi benda tersebut. Misalkan benda tersebut memiliki nilai energi E. Misalnya E-nya di sini. Energi total bendanya E-nya di sini. Oke, kita lihat. Benda ini akan memiliki, kalau dipasangkan, benda ini memiliki satu T yang sama ya di sini ya. Iya nggak? Iya. Oke. Ini R0 misalnya. Berarti benda ini akan memiliki jarak R0. Sehingga orbitnya bagaimana? Orbitnya lingkaran. Kalau energinya lebih tinggi dikit, misalnya di sini. Berarti ada 2 kemungkinan nilai R yang memenuhi kan? Gitu ya. Berarti gerakan benda itu akan bergantian dari R yang di sini, misalnya ini R1 gitu ya, ke R2 gitu. Seperti itu. Orbit apa yang jaraknya berubah? Orbit elips ya? Elips. Elips. Nah, kalau energinya 0, di sini ada 1 ya? Ya nggak? Iya. Kita sebut dengan R tak berhingga biasanya. Itu. Ini benda ini akan mencapai gerakan parabola. Oke. Nah, kalau energinya lebih tinggi dari 0, misalnya di sini. Itu. Nah, akan ada di sini kan R-nya. Ini gerakannya adalah gerakan hiperbola. Jadi setidaknya potensial efektif ini bisa memberikan kita, oh kira-kira orbit parabolanya ada di sini, orbit lingkarannya ada di sini. Kita lihat ya, kita kan bisa cari ya orbit lingkarannya. Oh saat ini sama dengan 0 tuh berarti kita temukan orbit parabolanya di situ. Atau titik terdekatnya saat orbitnya parabola. Seperti itu. Kalau kita dikasih nilai energinya gitu ya, energinya sekian,
kok ada solusi 2R gitu ya. Ada R1 sama R2, orbit dia elips. Ini jelas ya. Jadi kita lihat permasalahan yang tadi 3 dimensi, nggak tahu muter-muter gitu kan, menjadi permasalahan 1 dimensi. Orbitnya elips. Orbitnya lingkaran. Walaupun kita belum tahu karakteristik elips lingkarannya bagaimana. Oke. Nah, karakteristik elips dan lingkarannya ini bisa kita ketahui dengan menurunkan persamaan orbit seperti itu. Oke. Kita akan coba turunkan persamaan orbit setelah ini. Oke. Bentar. Oke. Kita akan coba menurunkan persamaan orbit. Oke. Dalam gerak yang meliputi gaya sentral, kita memiliki 2 nilai yang cukup penting, yaitu kekekalan momentum sudut, di mana L gitu misalnya, gitu ya. L ini nilai dari momentum sudut di suatu titik, kan nilainya akan tetap ya. Itu sama dengan mr kuadrat theta dot. Oke, terus ada juga nilai E, atau nilai energi. Karena energinya juga kekal, jadi ini nilai energi di suatu titik. Ini sama dengan setengah mr dot kuadrat ditambah L kuadrat dibagi 2 mr kuadrat ditambah V fungsi R. Seperti yang tadi ya. Dengan V ini adalah nilai potensialnya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita ingin mencari apa? Kita coba dengan cara brute force gitu ya. Dengan cara yang biasanya kita cari, oke lah, kalau kita mau tahu gerakannya, kita harus tahu R fungsi T-nya bagaimana dan theta fungsi T-nya bagaimana. Ya enggak? Kalau seperti misalnya di koordinat kartesian gitu kan. Kalau kita mau tahu gerakannya kan kita harus tahu X fungsi T-nya bagaimana, ya kan? Dan Y fungsi T-nya bagaimana. Oke, kita bersikeras, kita akan mencari ini. Seperti itu. Jadi bagaimana? Mudah ya. Kita ganti tetanya sudah. Itu. Ini kita pisahkan. Separasi variabel, terus kita integralkan. Oke. Jadi 2 per M dikali E dikurangi L kuadrat per 2 per M. Gitu kan. Jadi 2 ini hilang. Jadi ini M kuadrat R kuadrat. Ditambah 2 per M P fungsi R. Sama dengan dr per dt kuadrat. Berarti kita bisa cari dr per dt-nya sama dengan akar 2 per M itu ya dikali akar E dikurangi L kuadrat dibagi MR kuadrat terus ditambah V fungsi R. Oke. Ini bisa kita lanjutkan seperti itu. Coba kita lanjutkan. Kalian kira-kira bisa nggak menemukan integralnya gitu ya.
Ini akar 2 per M. Ini dia plus minus ya. Plus minus. Terus ini, oke. Kita tahu gravitasi itu GMM atau kita sederhanakan aja GMM sama dengan alfa ya. Oke. Ini menjadi E. Kita kalikan saja dengan R kuadrat. ER kuadrat dikurangi L kuadrat per M. Gitu ya. Terus yang di sini menjadi, halo, mungkin ada yang tahu? Berarti ini alfa R ya. Oke, R-nya berarti di sini. Kebayang sekarang? Halo? Kebayang. Kebayang ya. Oke, RDR dibagi akar ER kuadrat dikurangi L kuadrat per 2M tambah alfa R. Sama dengan plus minus akar 2M 2 per M. Kira-kira bisa nggak ngintegralin ini? dt-nya di kanan. Kenapa? Iya, dt-nya di kanan sih. Bisa? Mungkin ada yang bisa? Nah, Masa sih? kayaknya Yakin? Nggak usah di minus lagi. Oh, di minus lah. Ini plus, ini minus. Oke. Bisa nggak ngintegralin ini? bisa, Mungkin tapi ada. aku Iya, Mas. malas ngubahnya. Ini RDR, ini coba akar E gitu ya. E-nya kita keluarin, terus ini akar R kuadrat minus alfa per E, R gitu ya, dikurangi L kuadrat per 2ME. Jadinya apa sih? Ini bisa kita lengkapkan jadinya bagaimana? Kalau kita lengkapkan jadinya ini RDR ini menjadi akar R kuadrat gitu ya, dikurangi alfa per 2E, ya kan? Ini, maaf, R dikurangi alfa per 2E kuadrat, gitu. Karena ini ditambah berarti kurang L kuadrat per 2ME, dikurang lagi ya. Dikurang lagi menjadi alfa kuadrat per 4E kuadrat. Nah, ini bisa, ada yang bisa mengintegralkan ini? Mungkin? Yang sini kan mudah, yang depannya. Bisa nggak? Kayak pernah lihat. Gimana, Mas? Substitusi. Substitusi apa, Mas? Enggak sih. Ini R min alfa per 2E yang di bawah. Yang di atas ada R lagi. How ini? Mungkin ada yang pernah ketemu integral kayak gini? Misalnya U-nya sama dengan L-2E, berarti L-nya kan U plus alfa per 2E enggak sih? Terus DL-nya sama dengan DU gitu. Jadi R min alfa per 2E sama dengan U gitu. Iya. Ya. Ini U kuadrat tetap di bawah. Ini jadinya apa? U kurangi alfa per 2E dong. Jadi nanti ada dua suku integral. Oh. Ya. Ini Iya. jadi akar U kuadrat kurangi konstantanya ini. Itu ini yang pertama mudah. Yang kedua susah ya.
Iya, emang seperti itu. Jadi integralkannya kayak gitu. Jadi kita substitusikan U sama dengan R minus alfa per 2E gitu ya. Oke, ini menjadi integral U DU seperti itu yang depan ya. Ya kan? Yang depan menjadi integral U DU, ini U kuadrat dikurangi L kuadrat per 2ME minus alfa kuadrat per 4E kuadrat. Seperti itu, yang belakang menjadi alfa per 2E DU per akar U kuadrat. Oke, ini kita konstan semua nih kita anggap C kuadrat gitu ya. Oke, dengan C kuadratnya sama dengan L kuadrat per 2ME plus alfa kuadrat per 4E. Oke, nah ini yang depan kita bisa integralkan dengan mudah. Ya kan? Mudah kan Ya, integralkan yang depan? bisa Gampang ya? bisa. Bisa. Yang belakang? Hmm, substitusi lagi. Substitusi lagi, substitusi trigonometri ya. Ini menjadi Iya, 2E per M T gitu ya. Oke. iya. Oke, tapi ini hanya demonstrasi aja. Kalau kalian mau mencari R fungsi T dan theta fungsi T-nya itu bisa. Gitu. Cuma cukup ribet ya. Nah, nanti yang kita lakukan itu tidak mencari R fungsi T atau theta fungsi T. Nanti kita lihat. Oke, ini aku contohin aja. Ini sekarang kita substitusikan Z sama dengan U kuadrat kurangi C kuadrat. Berarti DZ-nya 2U DU ya. Mudah ya yang depan ya. Jadi ini integral DZ per 2 dikali setengah gitu ya. Dibagi ini menjadi akar Z ya. Oke. Yang belakang kita substitusikan dengan U sama dengan sekan kuadrat theta ya. Ya enggak? Atau sekan theta ya. Iya. C sekan kuadrat theta berarti U kuadrat minus C kuadrat akan sama dengan C tan kuadrat theta ya. Ya enggak? Iya. Sekan kuadrat min 1 kan tan. Gitu. Dan DU-nya akan sama dengan sekan diturunkan menjadi C sekan theta tan theta. Praktek. Oke, jadi ini integral sekan theta tuh. Gitu ya. Kebayang nggak? Ini kok Kebayang. ini jangan C ya, A gitu ya. Bingung kita. Ini A, sekan A, ini A. Nah, gini. Itu bener C, ding. Sorry, sorry, sorry. Kok bego. Nah, integral sekan apa, Mas? Masih ingat? Sekan tan theta. Enggak. Len, Sekan plus tan. len sekan plus tan ya. Len. Oke, ini seper Z, mudah ya. Jadi Z, akar Z kan? Ya nggak? Iya. Z ini semin setengah, jadi kali 2. Oh, mudah toh. Yang ini jadi len sekan theta tan theta. Jadi kalian bisa mencari R fungsi T-nya. Nanti kalian dapatkan ini dengan sekelumit usaha yang cukup berat gitu ya. Oke, kita akan dapatkan R-nya berapa. Seperti itu. Dari sini Z-nya kita bisa tahu bahwa ini sama dengan U kuadrat, U-nya sama dengan ini gitu ya. Jadi kita masukkan ya Iya. akar R min alfa per E, ya kan, alfa per 2E kuadrat, seperti itu. Oke, C-nya kita masukkan juga, jadi C-nya kan ini. Oke. Ditambah len sekan. Sekannya U per C ya.
Oke. Ln sekan U per C. Berarti ini per ini ya. R minus alfa per 2E kuadrat dibagi ini L kuadrat per 2ME plus alfa kuadrat per 4E kuadrat plus tan theta. Tan tetanya apa? Ini kan U kuadrat min C kuadrat per C gitu ya. Jadi ini gitu ya dibagi C. Dibagi ini. Sama dengan akar 2E per MT. Cukup ribet ya. Dan persamaannya kira-kira kalian bisa jadikan persamaan eksplisit nggak? Susah ya? Halo? Oke? Nah, ini untuk mencari R fungsi T. Bisa, Mas. Bisa dicari. Theta fungsi T-nya bisa ketemu. Gitu ya. R fungsi T-nya bisa dicari. Seperti itu. Ini bisa nggak jadi persamaan eksplisit? Cukup itu ya. Cukup menyita banyak waktu ya. Oke. Oke, kalau kalian mau, bisa menggunakan substitusi sin hiperbolik juga bisa. Tapi ya cukup ribet juga sih sebenarnya. Nah, ini. Tapi kok bisa kita tahu persamaan orbit gitu loh. Tanpa ini? Ya, karena kita tidak cari R fungsi T dan theta fungsi T. Gitu ya. Kita akan lihat ini R fungsi T-nya berarti kita harus ubah ini menjadi bentuk implisit eksplisit. Bagaimana? Susah ya. Ini ada R juga, di sini ada dalamnya R semua gitu ya. Gimana coba? Ini konstan, ini ln gitu kan. Oke. Ini sejauh yang aku tahu susah ngubah ini. Kecuali ini ada angkanya bisa kita kerjakan. Misalnya. Oke. Tapi kok bisa kita menemukan apa itu namanya problem-problem analitik gitu ya. Kok bisa? Gimana? Contohnya apa? Kok kakak bisa tahu hukum Kepler? Kok bisa Kepler menurunkan hukum kayak gitu? Itu kan analitik. Kita akan coba turunkan hukum Kepler sekarang. Gitu ya. Jadi yang kita cari sekarang adalah R fungsi theta. Berarti kalau R fungsi theta dalam koordinat polar sama aja di koordinat kartesian kan kita mencari Y fungsi X ya. Ya enggak? Berarti kita cari lintasannya sekarang. Gimana sih lintasannya? Kayak gitu. Oke. Gimana? Kita coba ya. Jadi tadi dua persamaan tadi L sama dengan mr kuadrat theta dot dan energinya sama dengan setengah mr dot kuadrat ditambah L kuadrat per 2 mr. Seperti itu, benar ya? Ditambah V fungsi R. Oke. Nah, sekarang kita akan coba tata persamaan ini. Karena kita maunya cari R fungsi theta, ya kita cari R fungsi theta-nya gitu. Kita tata ya. Jadi gimana? Pertama, kita akan hilangkan suku setengah M ini. Jadi 2E per M sama dengan R dot kuadrat ditambah 2-nya hilang, M-nya kuadrat ya. L kuadrat per M kuadrat, R kuadrat. Seperti itu ditambah 2 per M, V fungsi R. Oke. Seperti itu. Nah, R dotnya ini itu kan sama dengan dr per dt ya. Tapi kita akan lakukan turunan menggunakan aturan rantai. Jadi instead of dr per dt kita akan tulis dr per d theta dikali d theta per dt.
Ini menjadi dr per d theta dikali theta dot. Theta dotnya sama dengan ini kan. Berarti L per mr kuadrat gitu ya, dikali dr per d theta. Oke, berarti 2E per M kecil sama dengan L kuadrat per M kuadrat R pangkat 4 dr per d theta. Atau bisa seperti ini aja. Kita kumpulkan di sini, ini menjadi 1/r kuadrat dr per d theta kuadrat. Ditambah L kuadrat per M kuadrat R kuadrat plus 2M per D fungsi R. Oke, kita bisa pindah suku yang kedua ke sini. Kita bagi dengan ini bisa. Jadi 2E per L kuadrat seperti itu. 2ME per L kuadrat ya. Jadi kita bagi dari sini, kita bagi dengan L kuadrat dibagi M kuadrat. Seperti itu. Nah, ini menjadi 2ME. Oke. Terus ini hilang ke sana, jadi minus 1/r kuadrat. Ini juga. Gitu ya. Jadi minus 2MVR dibagi L kuadrat. Sama dengan 1/r kuadrat dr per d theta. Oke, mungkin persamaan ini terlihat, wah ini malah lebih susah Kak. Oke, kita akan temukan gitu ya, L fungsi theta ini untuk kasus salah satu potensial. Dalam hal ini kita sebutlah potensial gravitasi. Atau mau potensial apa? Bentar ya. Kita coba lihat potensial gravitasi ya. Oke. Baik, kita coba lihat potensial gravitasi. Gimana sih? Pada potensial gravitasi, VR-nya itu kan kayak seperti yang aku bilang tadi ya. Oke, untuk potensial gravitasi, VR-nya sama dengan minus alfa per R. Dengan alfanya sama dengan Gm besar per M kecil. Oke, ini berlaku kalau misalkan mataharinya diam, benda lainnya bergerak, ya enggak? Halo? Ya. Gimana kalau tidak seperti itu, Mas? Apakah persamaannya akan berbeda? Beda. Bedanya di mana? Kira-kira bedanya ada di mana? Di mana nih bedanya nanti? Dari persamaan energinya dulu deh. Itu ya. Nanti kita lihat, kita bisa turunkan dengan Lagrange ya. Atau sebenarnya enggak dengan Lagrange bisa sih. Nanti kita akan lihat perbedaannya itu akan ada di masanya ini. Itu kan energi awalnya kan seperti ini ya. Oke. Nah, di sininya bukan M tapi mu. Kayak gitu.
Mu itu adalah reduced mass. Jadi kita gunakan reduced mass nanti. Di momentum sudutnya kita juga gunakan reduced mass. Tapi untuk sekarang, karena matahari itu sangat besar, gitu, dan biasanya planet-planet itu juga mengorbit benda-benda yang sangat besar. Jadi yang kita lakukan sebatas seperti ini aja. Oke, sebatas kayak gini, kita pakai massa M aja. Kayak gitu. Oke, jadinya bagaimana? Kita akan Nah, di sini kita akan cari ya sekarang. Nah, kita akan menggunakan, kita substitusikan dulu. Ini menjadi 2ME dibagi L kuadrat minus 1/R kuadrat minus 2M. Oke, ini alfa plus ya berarti ya. R L kuadrat. Oke. Cukup susah ya R-nya di bawah. Oke, kita punya ide baru. Kita naikkan saja. Caranya gimana? Kita set variabel U, di mana U itu sama dengan 1/R. Oke, berarti DU per D theta itu akan sama dengan minus 1/R kuadrat DR per D theta ya. Oke, jadi Ya. kita bisa ganti ya. Iya kan? Ya. Benar ya. Oke, kita bisa ganti ini menjadi 2ME dibagi L kuadrat dikurangi U kuadrat gitu ya, ditambah 2M alfa per L kuadrat U sama dengan DU per D theta kuadrat. Oke, terus sama seperti tadi ya. Oke, kita lengkapkan dulu lah kuadratnya. Kalau kita lengkapkan kuadrat, kita dapatkan ini menjadi 2ME per L kuadrat, gitu ya, dikurangi U plus M alfa per L kuadrat, gitu ya. Karena ini negatif, ini harusnya negatif, jadi ditambah M kuadrat alfa kuad, atau M alfa, gitu ya. M alfa dibagi L kuadrat, kita kuadratkan. Sama dengan ini DU per D theta. Oke, nah kita bisa substitusikan sekarang, gitu ya. Kita substitusikan dengan U tambah M alfa L kuadrat. Itu sama dengan Z. Tetap kan DZ ya. Jadi ini Z negatif Z kuadrat. Seperti itu. Oke. Ditambah, ini kita kumpulkan. Jadi M alfa per L kuadrat. Kuadrat gitu ya. Ini 1 plus. Oke, ini bagi L kuadratnya itu alfanya masuk ke bawah. Jadinya secara kumulatif menjadi kayak gini. Per M alfa kuadrat. Seperti itu sama dengan oke, sama dengan DU atau ini DZ sekarang per D theta. Kita pangkatkan 2. Iya? U minus. Oh iya, U minus. Minus. Oke. Baik. Setelah itu kita bisa integralkan. Ini kita anggap yang belakang ini sebagai B kuadrat. Gitu ya. Plus B kuadrat. Ini di akar. Nah, ini integralnya mudah nih, Mas. Gitu ya. Ini berarti d theta sama dengan dz integ seperakar minus z kuadrat plus b kuadrat.
Kita integralkan. Ini dari theta 0 sampai theta, misalkan gitu. Oke. Terus yang di sini, dari Z sampai mana ya, gitu ya. Oke. Kita anggap aja ini hasilnya theta ditambah theta 0, konstantanya ya kita taruh di theta 0 semua. Yang belakang, integral yang belakang hasilnya apa? Kita substitusi kan? Z-nya Iya. sama dengan B Sin. cos. Cos bisa, sin bisa. Oh iya. Kita coba cos ya. Ya. Atau jangan theta, cos phi gitu ya. Berarti ini jadi turunannya min ya, min sin phi. Oke, berarti minus hasilnya kan integral itu atas sama bawah dicoret kan? Iya nggak? Bisa pakai sin, bisa. Pakai sin bisa. Sama hasilnya. Oke, gimana? Oke, ada satu lagi yang kelupaan, ini juga plus minus ya hasilnya. Kelupaan. Kita ambil plusnya aja sih biasanya. Kok plus sih? Minus. Oke. Oke, no problem lah. Kita coba kerjakan ya. Ini menjadi cos, gitu kan. Berarti ini B kuadrat minus B kuadrat cos kuadrat phi. Ini minus B sin phi. Ini di akar. D phi. Ini theta minus theta 0 sama dengan, ini jadinya apa? Integral sin hilang ya. Dengan ini hilang. Kayak gitu berarti minus d phi sama dengan phi. Oke, padahal phi-nya adalah cos min 1 dari B per Z ya. Z per B. Theta min theta 0 sama dengan negatif cos min 1 Z per B. Padahal kalau cos, kita tahu cos theta sama dengan cos min theta ya. Ya enggak? Itu kan? Oke, jadi kita bisa tuliskan juga ini sebenarnya theta min theta 0 sama dengan cos dari min 1 dari Z per B. Sama aja sini. Tuh. Atau bisa juga nanti ditambahkan konstanta di sininya bisa gitu. Atau kalau nggak percaya ya udah pakai min aja. Tuh, minnya kita taruh ke sini. Gitu ya. Minus ini cos min 1 Z per B. Sama aja kan? Jadi cos minus theta min theta 0 kan cos theta min theta 0 sama dengan Z per B. Jadi kita dapat Z-nya sama dengan B cos theta min theta 0. Itu ya. Oke. Nah, itu Z-nya. Sekarang kita buka ya. Z itu apa sih? Ini ya. U minus M alpha. Jadi 1/R minus M alpha per L kuadrat. B-nya M alpha per L kuadrat dikuadratkan. Ya enggak? Di akar ya udah ya. Dia ada di akar. Terus dikali akar 1 plus 2E L kuadrat dibagi M
alfa kuadrat. Oke. Dikali cos theta minus theta 0. Oke. Kita pilih theta 0-nya sama dengan 0. Kita bisa pilih theta 0 sama dengan 0 gitu ya. Seperti itu. Oke. Jadi equation-nya menjadi kayak gini. Kalau kita pindahkan 1/r sama dengan M alfa per L kuadrat, gitu kan? 1 plus akar 1 plus 2E L kuadrat per M alfa kuadrat. Cos theta. Oke. Mungkin ini teman-teman lihat persamaannya aneh ya. Nanti kita coba. R sama dengan M. R-nya sama dengan apa ini? R pindah atas ya. Berarti ini pindah ke bawah semua ya. L kuadrat dibagi M alfa per ini 1 tambah akar 1 plus 2E L kuadrat per M alfa kuadrat cos theta. Oke. Mungkin teman-teman melihat persamaan ini adalah persamaan yang aneh karena bentuknya polar dan kita tidak familiar dengan koordinat polar. Oke, tapi kita bisa jadikan ini lebih baik. Berarti diubah ke kartesian. Kenapa? Diubah ke kartesian kah? Diapain? Iya, Diubah diubah ke ke kartesian. Oke, kita sebut benda yang di dalam ini, dalam akar ini kita sebut dengan epsilon gitu ya. Jadi ini kan cukup sederhana kan nanti. Jadi ini L kuadrat per M alfa 1 plus epsilon cos theta gitu ya. Oke, kan cukup sederhana ya. Oke, kita bisa ubah ini ke kartesian. Jadinya gimana? R-nya itu kita tuliskan dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Gitu ya. Terus epsilon, ini kan ada cos ya. Cos itu apa sih? Atau kita gini aja dulu. Ini kita pindah ke atas, jadinya kan R ditambah R cos theta kali E gitu ya. X sama dengan L cos theta kah? Padahal kan kita tahu kalau untuk koordinat kartesia benar. R sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. R cos theta itu sama dengan X ya. Ini X kuadrat tambah Y kuadrat di akar itu plus ini X E sama dengan L kuadrat per M alfa. Oke. Ini kita pindah kuadratkan. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan L kuadrat per M alfa kuadrat plus 2XE L kuadrat per M alfa plus X kuadrat E kuadrat. Gitu ya? Ya nggak? Ya kan? Kita pindah sini. 2x X kuadrat. Kenapa? Iya loh. Ini ke sini minus ya. Oke. Ini jadi plus. E kuadrat min 1. Balik. E kuadrat min 1. 1 min E kuadrat. Ditambahkan 2E. L kuadrat per M alfa. Gitu ya. Oke, kita belum coba melengkapkan. Sama dengan L kuadrat per M alfa kuadrat. Oke. Nah, kita coba lengkapkan sekarang. Seperti itu, tapi kita bagi dulu. Jadi X kuadrat plus 2E per 1 min E L kuadrat per M alfa X gitu ya. Terus kita tambahkan lagi dengan E kuadrat per 1 min E kuadrat. Seperti itu. L kuadrat per M alfa kuadrat. Plus Y kuadrat dibagi ini. 1 minus E kuadrat. Sama dengan L kuadrat per M alfa 1 minus E ya. Ini kuadrat juga. Enggak ya? Halo, enggak ya? Enggak. Sebentar. 1 minus E kebagi semua, terus ini ditambah juga ya. Jadi ini kuadrat,
dikali 1/1 minus E kuadrat, terus kita tambahkan dengan ini. Setuju ya? Iya, Pak. Setuju. Jadi ini kita tambahkan dengan terlalu panjang sepertinya guys. Kalau di papan tulis nggak bisa ya. Kecilkan tuliskan saya, Raiso. Oke, kalau di sini bisa. Terus jadinya gimana? Ada yang tahu? Ini mudah ya, yang depan jadinya apa? X kuadrat, X dikurangi menjadi E/1 min E kuadrat, ya nggak? L kuadrat per M alfa. Ditambah Y kuadrat per 1 min E. Benar apa enggak nih? Bingung sih ini. Bingung apa? Oke, Yang 1 min E kuadratnya itu bukannya aneh gitu ya. ini kan kita bagi semua. Oke, terus yang belakang menyebalkan ya. Iya. Oke, caranya biar tidak menyebalkan, ini ada dua suku yang sama kan? Kita bagi saja ke sini. Oke, ini juga. Gitu. Sisanya apa itu? 1 enggak? Satu apa enggak sih? Itu apa enggak ya? Bentar. Plus E, B, C. Wait, guys, wait. Ini per E, ini plus ya? Oh, ini dikuadratkan ya? Oke, ini kita kali juga. Ini jadinya 1 min E kuadrat gitu. 1 min E kuadrat oke, dikurangi E kuadrat ditambah ini kan jadinya 1. Oke, ini berarti 1/1 minus E kuadrat gitu ya. Oke, ini kita bisa pindah juga ke sini sebenarnya. Jadi dikali semuanya ya. Oke, boleh. Kalau nggak dipindah juga boleh. Oke, kita pindahkan aja biar dia dikali. Setuju ya? Ya, atau kita pindahkan dibagi di sini ya. 1 minus E kuadrat. 1 minus E kuadrat. Oke. Berarti kita bisa tuliskan kira-kira kalau K itu sama dengan L kuadrat per M alfa, gitu ya, maka kita bisa tuliskan ini akan sama dengan X minus E per 1 minus E kuadrat K, ditambah Y, ini misalnya A kuadrat, ini per B kuadrat, sama dengan 1. Dengan A-nya sama dengan K per 1 minus E kuadrat. B-nya sama dengan K dibagi akar 1 minus E kuadrat. Ini persamaan apa? Elips. Macam-macam bisa ini ya. Elips bisa. Hiperbola bisa.
parabola bisa, hiperbola bisa, ya enggak? Oke, biar jadi elips gimana? E-nya, jika E-nya sama dengan 1, maka satu bola hah? E-nya 1 apa? Parabola ya? parabola. Parabola ya. Oke. Oke, coba E-nya 0 dulu lah. Kalau E-nya sama dengan 0, maka A sama B-nya sama kan? Iya enggak? Lingkaran. Jadinya 0 kan? Jadinya persamaannya menjadi X kuadrat per R tambah Y kuadrat per R. Atau di sini per K ya sebenarnya ya. Oke. Sama dengan 1. Berarti orbit bendanya adalah lingkaran dengan jari-jari K. K sama dengan L kuadrat per M alfa. Mudah tuh. Iya. Gitu. Oke. Ini benda orbit lingkaran. Lingkaran saya. Lingkaran. Oke. Jika sekarang misalkan epsilonnya di antara 0 dan 1. Oke, kita lihat seperti itu ya bentuknya ya. Jadi X kuadrat, X dikurangi ini E per 1 minus E kuadrat gitu. Kali K, ini sebenarnya tuh jarak fokusnya. Kuadrat dibagi, ini menjadi A kuadrat plus Y kuadrat dibagi B kuadrat sama dengan 1. Dengan AB-nya ini. A itu apa? Sumbu semi Mayor. mayor ya. Jadi jangan bingung ya, ini sebenarnya sumbu semi mayor. Semi mayor tuh berarti setengah sumbu mayor, gitu loh. Semi minor berarti sumbu semi minor. Kalau ini dapatnya dari mana kira-kira? A kuadrat kurangi B kuadrat hasilnya apa? A kuadrat ditambah bentar. A kuadrat ditambah B kuadrat hasilnya. Coba ya. A kuadrat plus B kuadrat. Hasilnya kan ini berarti K per 1 minus E kuadrat. Gitu ya. Ditambah ini jadinya 1 minus E kuadrat. Kita kuadratkan. Ini jadi 1 minus E kuadrat gitu ya. Tuh, hasilnya apa dong? Gak bagus ya? Ini gini ya. Maaf. Jelek ya? Kalau A minus B kuadrat, kita coba lihat. Hasilnya E kuadrat per 1 minus E kuadrat dikali K. Kayak gini. Kalau kita akarkan, hasilnya yang ini kan? Ya nggak? Iya. Nah, A kuadrat minus B kuadrat sama dengan E kuadrat K kuadrat dibagi 1 minus E kuadrat. Itu. Ini hasilnya ini kan? Nah ini tuh kita sebut biasanya C. Itu jarak fokus kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Aku agak lupa sedikit sebenarnya. Oke. Nah, kita bisa cari eksentrisitas itu C per A. Benar kan? Eksentrisitas elips itu sama dengan C per A. Kita lihat ya. C-nya ini, A-nya ini. Benar toh? C-nya kan akar ini EC kuadrat. C per A. Benar ya? Eksentrisitas itu C per A. Oke, itu sedikit aja. Tuh, terus kita dapat juga A kuadrat kurangi B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. C-nya tuh yang ini sebenarnya. Baik.
Itu untuk benda mengorbit elips. Benda mengorbit dengan orbit elips. Tiba-tiba jadi irisan kerucut, Kak. Apa? Jadi Iya. irisan kerucut ini. Iya, emang semua solusinya ada di sini, gitu. Mau orbitnya apa aja, solusinya tuh ada di sini, gitu. Coba sekarang, kalau E-nya lebih besar daripada sama dengan 1 dulu lah. Kalau E sama dengan 1, mudah ini. Kita lihat ya. Kalau E sama dengan 1, ini 1, 0, ya enggak? Iya. Ini 0 ya? Nol. 0. Wah, gimana nih? Namanya jadi kayak gimana? Ini 0 juga, Mas. 0 juga. Wah. Oke, kita balik ke yang atas. Oke, masih 0 ya. Ini 0 hilang ya. Kita balik ke sini. Berarti tinggal yang ini ya. Ya kan? Ini orbit apa ini? Y kuadrat sama dengan L kuadrat per M alpha. Itu kita kuadratkan. Dikurangi 2E L kuadrat per M alpha X. Orbit apa ini, Mas? Ini kita bisa tuliskan Y kuadrat sama dengan minus 2K gitu ya. Karena L kuadrat per M alpha itu kan kita sebut K. Itu X minus K per 2. Ini orbit apa ini? Kita bisa gambarkan loh ini. Coba kita gambarin ya. Oke, masih ingat mungkin? Ada yang masih ingat? Oke, misalkan biar mirip mirip gerak planet gitu, aku akan ganti sumbunya. Ini menjadi sumbu X, ini sumbu Y. Gitu ya. Biar kita gerak lihatnya tuh nggak bingung. Oke, jadi gimana? Ini dia negatif, berarti enggak ya, bentar. Sebentar. Y kuadrat sama dengan ini. Oke, jadi gerakannya gimana? Nah, ini kalau kita, ini kan sebenarnya parabola yang kebalik ya. Biasanya kan Y fungsi X. Sekarang X fungsi Y ya. Oke, jadi nanti bentuknya kayak gini. Gitu ya. Ini titik nolnya, seperti itu. Titik terendahnya di sini, Mas. Saat Y sama dengan 0 kan X-nya sama dengan K per 2 nih. Ya enggak? Oke. Nah, nanti ada dua solusi. Itu. Dia gini. Ini kalau kita gambarkan, yang atas tadi bisa ya. Ini seperti ini. Ini Y, ini X gitu. Seperti itu. Ini misalnya titik nolnya. Oke. Ini maksudnya apa? Ada yang tahu? Lingkaran digeser pusatnya gitu apa gimana, Mas? Ini tingginya B gitu ya. Ini asli pusat aslinya tuh di sini. Di sini. Kayak gitu. Dia kegeser ke kiri gitu kan. Ini B, ini B. Nah, ini A. Hanya sampai sini. Bener ya? Bentar, ini dia kegesernya nggak ke sini, nih, ke belakang, maaf. Kita coba ulang. Dia kegesernya tuh ke depan. Jadi ini titik pusatnya aslinya, titik nolnya di sini, ini Y-nya, ini X, titik nolnya di sini. Dia karena minus kegeser ke belakang. Gitu. Jadi pusatnya itu jadi di sini. Ini C ya. Ya, ini C. Seperti itu. Nah, B-nya ini.
ini B, ini B, kayak gitu. Ini A-nya sampai sini, Mas. Ini A itu dari sini sampai sini. Jadi seperti ini. Nggak bagus ya gambarnya ya. Oke. Kalau lingkaran mah mudah. Nggak usah aku contohin ya. Oke. Kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, satu lagi, kalau E-nya lebih besar, nggak kegeser ke belakang dia. Wait. Wait. Ini plus, ya ampun. Makanya kegeser ke belakang. Plus ya, sorry. Ini plus semua kok. Ini plus. Nah, ini plus. Kegeser ke belakang, Mas. Karena ini plus. Samaan yang salah. Oke. Geser ke depan, kalau ini negatif, ya kegeser ke depan juga. Oke. Nah, kalau E-nya itu lebih besar dari 1, dia orbitnya hiperbola. Gitu ya. Kalau orbitnya hiperbola, ya udah. Jadi persamaannya tetap yang tadi, tapi karena E-nya lebih besar dari 1, kita balik gitu ya. Jadi E minus, nah ini baru kegeser ke depan. KE per AE E kuadrat dikurangi 1, ini kita balik ya. Dibagi A kuadrat, ditambah, dikurangi sekarang. Kurangi Y kuadrat per B kuadrat, seperti itu. Kok bisa dikurangi? Kenapa dikurangi? Sama dengan 1. Di mana A-nya kan tetap ya, K E kuadrat min 1. Kebalik, kita lihat di sini. A-nya ini, B-nya ini. Sekarang E-nya lebih besar dari 1, ini kan kebalik semua ya. Oke, jadi dari sini dia bisa balik gitu. Dari sini dia posisinya nanti kebalik. Ini E kuadrat min 1 gitu udah kebalik dari sini. Seperti itu aja sebenarnya. Oke, terus ini masih tetap XE masih tetap ditambah sini, ke sini kebalik, ini kebalik, ini udah kebalik juga. Kayak gitu. Oke, nah karena ini kebalik, ini tambahin minus di atasnya gitu. Oke, nah jadi persamaannya seperti ini. Ini kalau kita gambarkan, gitu ya. Kalau kita gambarkan dia itu jarang sih aku pakai hiperbola itu karena jarang kasus yang emang benar-benar orbit itu hiperbola. Susah juga ngitungnya. Oke, Aku kok bingung ya bedanya parabola sama hiperbola ya. lebih menukik aja. Dan hiperbola tuh ada 2. Satu yang sana, satu yang sini. Setahuku gitu. Kalau parabola itu biasa sih. Ini kan enggak bukan ya matematisnya enggak Y sama dengan X kuadrat gitu. Atau Y kuadrat sama dengan X. Tuh, enggak kayak gitu. Oke. Nah, hiperbola tuh dia lebih menukik gitu. Oke, ini ada garisnya seperti itu. Terus ini ada di sini. C-nya ini C sampai sini ya. Itu C seperti itu. Terus dia gerak di sini, nah, ke sana. Oke, ini sampai sini itu A, seperti itu. CA, B-nya di sini. Ini B. Oke, planetnya di mana? Ada yang tahu?
Ini gini ya maksudnya ya. Ini planetnya tuh di sini, Mas. Tuh. Ini B itu yang kita sering sebut impact parameter itu. Jadi biasanya tuh kalau impact parameter tuh kita luruskan gini, gitu ya. Jadi ini kita miringkan, XY-nya tuh kita miringkan seperti ini. Jadi sekarang Y-nya itu ke sana. Ini kan planetnya ya. Ini garis ini yang tegak lurus dengan X. Jadi X-nya miring, Y-nya miring. Kebayang nggak? Atau ini kita putar gitu ya? Bisa nggak ya? Coba ya. Kalau bisa kan lumayan. Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Ya, nggak bisa. Oke, ini kita rotate gitu loh. Kalau kita rotate tuh kira-kira kan gini ya. Mana ya? Em, nah ini Y, ini X-nya. Tuh. Planetnya tetap di sini. Nah, B-nya kan sekarang jadi seperti ini, lurus. Ya kan? Oke, dia tetap kayak gini. Ini sekarang lurus ya, horizontal gitu. Kalau kita hitung biasanya berapa jarak minimal gitu agar lepas, berapa jarak minimal dia ke planetnya gitu kan. Kita sering kan menghitung seperti itu. Nah, ini dia lewat seperti ini. Nah, ini B yang sering kita sebut. Ini B-nya. Terminnya kan ini ya. Terminnya ini. B itu kalau A sama B nggak ada sih nama itunya. Impact parameter itu aja ya hanya kondisi khusus saja sebenarnya. Kayak gitu. Di sini hanya cocok logi aja. Ya ABC aja kita sebut. Di sini disebut ABC nilainya itu gitu untuk menyederhanakan itu aja. Tapi kalau di sini nggak ada nama-namanya sih. Setauku di hiperbola ya usual aja gitu. Cuma kalau secara interpretasi gitu ya, yang ada itu hanya B. Nilai B itu ada interpretasinya. Iya itu nilai B itu, setauku. Iya. Bentar ya. B ini sering disebut impact parameter. Oke. Sebuah lintasan bentar.
Ini trajektori parabolik. Kelihatan ya? Tadi tak lurusin. Ya kan? Kayak gini. Oke. Coba aku nggak nemu hyperbolic orbitnya, gambarnya kayak gimana. Nah ini loh, nilai B. Gitu ya. Mana ya yang ada koordinatnya? With coordinate gitu. Ini AC ya, kelihatan yang tadi ya? Belum. Iya, Kelihatan yang kelihatan. tadi. Nilai B-nya tuh yang ini. Mana ya? Wait. Masa ini A kurangi C sama dengan B kan enggak kan? Ini R minimum gitu ya. Ini A, ini C, ini R minimumnya gitu. Seperti itu. Jadi R minimum. Mana ya yang ada? Ya, itu impact parameter. Gimana ya? Kalau dia di situ bisa di set sih, tergantung. Kalau pengertiannya sih lintasan yang didefinisikan to be the closest distance to the origin the particle would achieve if it move in the straight line. Oke. Untuk yang lainnya nggak ada sebutan A sama C-nya. Setahuku sih. Nah ini ya. Sama ya pengertiannya tadi. Ini A, ini B di atasnya. Kayak gitu. Oke. Ada yang mau ditanyain mungkin? Kenapa? Panjang yang di sumbu Y itu panjang yang di sumbu Y atau tegak lurus segitiga? Tegak lurus segitiga yang mana? Gini. Aku sih panjang di sumbu Y. Panjang di sumbu Y sih. Jarang sih keluar impact parameter apa gitu. Enggak sih. Ini lintasan elips yang seperti ini nih untuk anu ya. Apa itu namanya? Lintasan hiperbola kayak gini nih untuk listrik. Gerak listrik jadi hiperbolanya seperti ini. Kalau gerak gravitasi hiperbolanya kayak tadi. Ini gerak listrik ini. Benar kan? Gerak listrik. Impact parameter gitu ya. Oke. Ini target nukleusnya di sini.
Nggak sama sih dengan gerak parabasis ini, implak parameternya seperti itu. BC sebentar. B, A ini C-nya sini ya. Sebentar. A kuadrat kurangi B kuadrat sebentar. Ini untuk gerak listrik. Oke. Jarang sih ini. Nanti kita lihat di soal-soal. Paling disuruh menghitung berapa nilai B gitu ya dari tak hingga gitu. Agar ini dibelokkan sekian, atau agar jika nilai impact parameternya B seperti itu, berapa jarak terdekatnya, biasanya kayak gitu. Oke. Oke. Ini untuk hiperbola. Nah, kita bisa turunkan lagi hukum Kepler ya, dari persamaan tadi. Hukum satunya jelas terbukti. Jelas terbukti gitu ya. Seperti itu. Nah, hukum duanya bagaimana? Kita tahu bahwa dA per dt tadi sama dengan R kuadrat theta dot per 2 sama dengan L per M. Konstan ya. Third law-nya gimana? Oke. Kalau kita integralkan persamaan yang di atas ini, kita dapatkan dA sama dengan L periode dibagi 2M ya. Nah, untuk elips, integral dA-nya apa? Ada yang tahu? Berapa luasan elips? Mungkin ada yang tahu mungkin? Cara nyarinya gimana? Kok bisa PAB itu dari mana itu? Ini ya. Oke. Ini elips itu kan R kuadrat d theta sama ya. Kita integralkan gitu kalau kita nggak percaya. Oke. R-nya tadi kita sudah tahu sama dengan M alpha, sebentar, L kuadrat per M alpha ya. Bener ya? L kuadrat per M alpha 1 min E. 1 plus E cos theta. Ya kan? Ya. 1 plus E cos theta kuadrat d theta. Nah, ini kita integralkan. Bisa nggak ngintegralin ini? Kalau nggak bisa ngintegralin ini dong. Apa itu namanya? Luasan elips dong. Ada yang punya ide mungkin integralnya gimana? Integral d theta 1 plus E cos theta. Mungkin ada yang tahu integral ini bagaimana caranya? Itu kuadrat nggak? Iya, kuadrat gini, Mas. Kuadrat di sini. Ya. Nah, gimana mungkin? Ini menyebalkan sih, jujur ya. Ini integralkannya, kalau aku nggak salah ya, cos theta itu kan sama dengan 1 minus 1 plus lah. 1 plus 2 cos kuadrat theta ya? Gini ya? Atau kebalik, Mas? Bener ya? Bener nggak ya? 1 plus C. Minus kayaknya. 1 plus cos theta sama dengan 2 cos kuadrat theta ya. Ini minus. Oke, nah ini bisa kita ubah. Jadi ini L kuadrat per M alpha kuadrat gitu ya. Ini integral d theta 1
Seperti itu. Nah, ini minus E, ya kan? Iya, Cocok ya? cocok. Tambah E cos kuadrat theta per 2. Ini kuadrat. Nah, ini tapi belum selesai. Ini masih nggak bisa ini. Ya nggak? Iya, masih belum. Ini kayaknya substitusi deh. Substitusi lagi, terus disubstitusi lagi kayaknya. Kalau aku nggak salah loh ya. Integral ini tuh ini si cos, terus udah jadi cos disubstitusi lagi. Setauku loh ya, nggak tahu tapi. Coba kita lihat. Kira-kira substitusi apa ini? Ada yang tahu mungkin? Cos kuadrat gitu ya. Udah bagus-bagus cos gitu kan. Jadiin cos kuadrat. Hmm. Hmm. Hah? Ini kok 2 duanya hilang. Oh ini. Ya. Oke. Mungkin ada yang tahu integral ini? Oh nggak bisa ngintegralin elips dong. Tahu pi A kali B dari mana nih? Katanya emang ada ini ya, integral yang emang kita nggak bisa tahu Loh, integralnya. nggak ini bisa dikerjain kok. Ini bisa dikerjain. Aku aja yang lupa. Really ini bisa dikerjain, nggak bohong aku. Bisa ini dikerjain. Nah, oke. Bisa ya. Ini this integral itu doable. Emang bisa dikerjain. Cuma aku lupa sih, agak lupa sih caranya gitu. Pernah aku ngerjain integral ini dan ketemu gitu. Kayak gitu. Nilainya emang A kali B gitu loh. Ya agak panjang sih. Setauku ini atau atau disubstitusi tan X per 2 kalau nggak salah bisa juga. Setauku 2 atau 3 kali substitusi gitu. Biar jadi rapi. Ini kan baru cos kuadrat ya. Kayaknya cos kuadratnya tuh jadiin U gitu. Ininya hilang. Di atasnya nanti dia pindah di atas. Nah bisa diintegralin. Kayak setauku gitu. Ya, tapi aku agak lupa juga. Jadi daripada memperpanjang gitu. Kalian bisa cari sih di sini. Hmm, ini ya. Nih, dia bisa ya. Bisa. Bisa kok. Oh, Tenang aja. mathematics stack exchange. Iyalah, ini emang susah. Integral ini tuh emang menyebalkan kok. Jadi enggak emang menyebalkan integral ini. Dan ini biasanya dikasih tahu sih, setauku loh ya. Tuh.
Oh ya, metodenya Bener macam-macam. kan? Substitusi tan theta per 2 kan? Iya. Bener kan? Setahu aku sih pakai substitusi tan theta per 2. Bisa sih kita lakukan. Aku jarang sekali melakukan itu. Itu metode integral yang paling jarang aku pakai. Jadi tan theta per 2 sama dengan Z misalnya. Berarti cos theta-nya sama dengan apa? Ya bilang gitu kan. Cos theta-nya sama dengan apa? Ini ya. Kok bisa seperti itu? Cos theta sama dengan ini tan theta per 2 ya. Tan theta per 2 itu kan sin theta per 2 dibagi cos theta per 2 ya. Cos theta per 2. Oke. Jadi idenya itu tuh kayaknya gini deh. Ini ada Z kuadrat kan. Ini 1 minus tan theta per 2. Gitu kan. Terus ini 1 plus tan kuadrat theta per 2. Hasilnya apa ini? Ini jadinya cos kuadrat min sin kuadrat yang atas, ya enggak? Iya. Yang bawahnya? Sekan. Sin kuadrat theta per 2, gitu ya. Yang bawahnya 1 kan? Iya kan? Iya. 1 ya. Ini apa sih? Cos theta kan? Gitu. Cos 2. Iya. Cos 2 theta ya. Berarti setengah, ada setengahnya. Setengah. Bentar. Itu cos theta. Iya kan? Cos theta ya, bener ya. Jadi 1 minus Z kuadrat dibagi 1 plus Z kuadrat. Gitu. Nah, theta, d theta-nya sama dengan, gitu kan. Cos theta diturunin kan jadi sin theta ya. Minus kan. Ini menjadi, nah ini kita turunkan. Hasil turunannya ini. Itu bisa sih, ini diturunkan kan jadinya 2Z dz per 1 plus Z kuadrat gitu ya. Dikuadratkan, terus ini dikali 1 plus Z kuadrat, dikurangi 2Z, 1 minus Z kuadrat dz gitu kan. Hasilnya apa ini? Ini minus 2Z dikurangi 4Z ya. Benar ya? Benar. Minus 4Z. Ini sama enggak ding. No. Oke. Ini sama ini dikurangi. Gimana nih? Yang satunya plus, satunya min. Oke, minnya tuh bisa dicoret dulu. Jadiin plus saja. Berarti ini Z-nya yang hilang kan? 2Z, 1 plus Z kuadrat dz. Ini sin theta d theta. Nah, sin theta-nya apa? Cos theta-nya ini, berarti sin theta-nya bisa kan kita cari ya? 1 minus Z kuadrat itu cara yang menyebalkan. Ada cara yang lebih enak, gimana caranya? Coba kalau Z kuadrat per 1 plus Z kuadrat, hasilnya apa? Ini kan tan kuadrat theta per 2 dibagi 1 plus tan kuadrat theta per 2. Hasilnya? Ini sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta kan? Oke, ini ada cos theta sin theta di sini ya. Bener nggak? Halo? Ini Benar. sin kuadrat theta dibagi, ini tan aja ding, tan aja, maaf. Ini tan aja. Nah, tan aja. Ini tan seperti itu. Ini kan jadinya yang bawah cos kuadrat theta per sin kuadrat theta, ini jadi cos kuadrat theta, cos theta-nya di sini ya. Dikali ini cos theta sin theta, ya enggak? Jadi setengah Z per
1 plus Z kuadrat ya? Iya nggak? B theta sama dengan Z dz per 1 plus Z kuadrat. Oke, ketemu ya? Ketemu ya? Gitu. Oke. 2 dz-nya hilang. Ini Z kuadratnya, ini kuadrat, hilang. Oke, ini setengah. Nah, tinggal di sini. Diselesaikan, bisa. Kayak gitu. Oke, terus dimasukkan ke sini. Nanti kita temukan. Ya, nilainya kayak gini ya. Kita integralkan. Nanti nilainya ini cukup ribet, tan theta per 2, ini per 2, belum dimasukin dari 0 sampai pi, hasilnya A-nya sama dengan pi AB. Ini L kuadrat per M alfa kuadrat sama dengan LT per 2M. Oke. Nah ini kalau kita jadikan semuanya dalam bentuk A, gitu ya, kita dapatkan nanti pi A kuadrat pi kuadrat A pangkat 4. Bentar. Iya, pi kuadrat A pangkat 4 sama dengan L kuadrat per M 1 minus E kuadrat itu dikali T kuadrat dibagi 4M. Oke. Oh Nanti kalau iya. kita sederhanakan lagi, masih bisa ya. Ini ada E-nya, seperti itu. E-nya kita buka, kita sederhanakan. Jadinya pi kuadrat A pangkat 4 sama dengan JM besar, seperti M kecil, A T kuadrat per 4M. Kayak gitu. Nah inilah hukum Kepler kan. Oke, ini untuk asumsi, kalau asumsi dia satunya tidak berputar ya. Jadi satunya diem, ini mutar gini. Nah, gimana kalau misalkan dia dua-duanya tuh bisa berputar. By the way, matahari kan bisa berputar gitu ya, walaupun putaran sumbu putarannya tuh di dalam matahari. Jadi kita nggak bisa lihat. Kayak gitu. Matahari juga berevolusi sama kayak bumi gitu. Tapi sumbu putarannya tuh di dalam matahari, sangat dekat, jadi kita nggak bisa lihat gitu. Oke. Nah, kalau seperti itu ya. Nanti lebih ribet persamaannya. Kalian bisa lihat di bukunya Morin, seperti itu. Bagian 745. Gitu ya. 745. Ini judulnya adalah Reduced Mass. Dan ini sangat jarang sekali, Mas. Bahkan di tingkat internasional, jarang sih keluar ini. Oke. Kenapa? Nanti kalau seperti itu, ada orbit elipsnya bumi, terus ada orbit elipsnya matahari. Matahari mengorbit elips ya, terhadap pusat masanya. Pusat massa matahari dan bumi. Jadi mereka saling ngorbit gini. Kebayang kan? Kebayang. Nah, kayak gitu. Jadi nanti ada yang kita namakan sumbu semi mayor bumi, ada sumbu semi mayor matahari gitu ya. Kayak gitu. Karena mereka saling ngorbit satu sama lain. Oke, ini pembahasan tentang gaya sentral, terutama di menurunkan persamaan orbit. Mungkin ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada, kita tutup sebentar, istirahat. Silakan bagi teman-teman untuk beristirahat. Kita lanjutkan lagi sesuai jadwal jam 1 ya nanti. Ya lebih-lebih lah, 1.15 gitu. Oke, sampai ketemu lagi. Selamat siang. Terima kasih. Yang Ya, sama-sama.